Oke, baik teman-teman. Jadi ini adalah Excel yang teman-teman sudah isi beberapa hari yang lalu. Ya, saya sudah minta tolong kepada saudara untuk membuatkan formatnya. Nah, ini diambil di kertas kerja halaman 102 buku 2 ya. Berkenaan dengan PPh 25 dibayar di muka. Sebenarnya teman-teman secara umum ya, secara umum itu untuk siklus perolehan dan pembayaran di beban di muka itu ada 4 ya, ada 4 akun yang krusial, yaitu PPN masukan, kemudian PPh 25 atau pajak dibayar di muka, kemudian asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Yang umum ya, yang umumnya terjadi. Nah, kita coba mengisi dari yang paling belakang yaitu halaman 102 buku 2. Nah, itu kan ada setor total ya. Nah, teman-teman mohon didiktekan kira-kira Januari ini stornya berapa, tanggal berapa stornya. Itu kan mengisinya dokumennya ada di buku 1 ya. Ada di buku 1 halaman 138. Oke, teman-teman, minta tolong didiktekan tanggal sama rupiahnya biar cepat. Yang Januari di store kapan? 6 Februari 2018. Nilainya, Mbak? 54.250 juta. Ini ya. Iya, Pak. Terus, Pak? Kemudian yang Februari 6 Maret 2018. Nilainya? 44 juta. Pas. Kemudian yang Maret? Kemudian 6 April 2018. 44 juta. Kemudian 7 Mei 2018. 44 juta. selanjutnya 8 Juni 2018. 44 juta. Oke. Kemudian 6 Juli 2018. 44 juta. Oke. Kemudian 6 Agustus 2018, 44 juta. Kemudian 6 September 2018, 44 juta. Kemudian 8 Oktober 2018, 44 juta. Oktober. 6 November 2018, 44 juta. November. 6 Desember 2018, 44 juta. Terakhir. Yang Desember tidak ada, Pak. Desember tidak dibayar. Tidak dibayar ya, Mbak? Desember itu berarti ya Desember belum dibayar ya. Ada, Mbak. Masa 9, 10, 11. Nggak ada ya? Nggak ada ya, teman-teman ya? Halo, teman-teman. Ada nggak? Tidak ada, Bapak. Oh Tidak ya. ada, Bapak. Ya udah. Kalau nggak ada ya sudah, berarti ini aja. Totalnya 494 ya. Oke, baik. Jadi teman-teman, PPh 25-nya ini sebenarnya nanti hubungannya sama PPh SPT tahunan, Mbak. Jadi 494 ini jadi kredit pajak pengurang. Hubungannya nanti sama penyelesaian audit ya di belakang. Baik. Setelah itu kita ada pertanyaan teman-teman untuk halaman 102 buku 2. Tidak ada, Bapak. Baik. Baik, Mbak. Selanjutnya kita ke halaman 101. Nah, 101
Asuransikan. Oke, sebentar. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, di kertas kerjanya itu teman-teman kita diminta untuk melakukan penghitungan beban asuransi ya. Ya. Yang diaudit ini tahun berapa ya? 17 apa 18? 17 apa 18, teman-teman? 18, Bapak. Oke, baik. Berarti ini gimana ngitung beban asuransinya, teman-teman? Untuk yang 2018, apakah ini asuransinya berapa bulan ya? Periode 4, 12 ya? 12 bulan, Pak. 12. Oke, sorry teman-teman. Oke. Dikalikan 3. Januari, Februari, Maret. Ini ya. Cek teman-teman kalau saya salah. Jadi yang jadi beban itu 3 juta atau dari nilai Bapak, polis, teman-teman? Ya. Yang 9 Itu bulan. 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019. Oh, ini 2019. Oke, clear ketik ya, Mbak ya? Di buku 1 gitu, Bapak. Oke, periodenya. Oh, berarti periodenya itu 2 tahun ya, Mbak ya? Bukan 1 tahun ya? Bener ya? 1 tahun, Bapak. Kan dimulai dari 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019. Oke. Berarti kan periodenya ini, Mbak ya? Periodenya itu yang salah ya. Ini mestinya 18 sampai gini ya, Mbak ya? Bener ya? Periodenya ini ya? Mestinya Iya, revisi nih Bapak. ya. Karena yang diaudit kan 2018 ya. Jadi di kertas kerjanya teman-teman diperbaiki ya. Ini ya. Berarti di tahun 2018 itu ada berapa bulan yang digunakan teman-teman asuransinya yang menjadi beban? Untuk yang bangunan itu 9 bulan. Ini ya. Sembilan. Yang ini, Mbak? 6 ya? Yang 7? kendaraan 7 apa 6? 6 bulan, Bapak. 6 ya. Yang terakhir, Mbak Laila? Yang bulan 7? 5? Sebentar, Bapak, sebentar. Oh, untuk Yang kendaraan itu 7. 7 Iya, Kendaraan iya. 7, Mbak ya? Iya, Bapak. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang persediaan benar, Mbak? 5? 6? 6, Bapak. 6, Bapak. Oke. Jumlahkan. Jadi yang sudah menjadi beban asuransi di mana? Di tahun 2018 ketika pengauditan itu 19.300.000. Ya. Oke ya. Ada masukan teman-teman? Berarti ini yang harus diganti ya. Di kertas kerja itu masih 17-18 ya. Kalau auditnya 17 oke ya, tapi kan ini 2018. Sedangkan di temuan itu periodenya adalah 2018 sampai 2019. Oke. Jadi periodenya di kertas kerja teman-teman diganti ya. Oke. Baik. Cukup? Teman-teman? Kalau cukup saya lanjut ke halaman 100. Cukup, Bapak. Baik. Bapak. Baik.
Kita ke halaman 100 sekarang. Oke, sebentar, masih dirapikan. Ini benar nggak? Sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Oke. Bentar, Mbak. Itu terlalu besar. Oke, teman-teman. Ini ya, 80 juta. Ini 0. Oke, berarti untuk beban dibayar di muka ini bagaimana, teman-teman? Ada yang berubah di asuransi dibayar di muka atau sewa dibayar di muka? Mohon dicek kembali. Misalkan untuk asuransi dibayar di muka kan 30 juta. Berarti apakah tetap 30 juta atau berkurang atau bagaimana, teman-teman? Berkurang, Bapak. Berkurang ya. Iya. Berarti ini berkurang 19.300 nilainya. Ini kita tambahkan, dikurangi kredit. Ini ya. Oke. Kemudian untuk pajak dibayar di muka, teman-teman? Untuk pajak bayar di muka? Bertambah, Bapak. Bertambah. Belum Untuk dicatat ya? sewa, iya. Oke. Ini ya, 494. Untuk sewa dibayar di muka bagaimana, teman-teman? Mohon maaf, Bapak, saya mau tanya. Itu kan dari itu ya, Bapak. Dari apa? Dari ambilnya itu dari total halaman 102. Yang apa, Mbak? Yang pajak dibayar di muka? Iya. Iya, totalnya, Mbak. Iya, iya. Baik, Bapak. Terima Jadi kasih. nanti itu gini sebenarnya, Mbak Laila. Kenapa ini bisa kosong? Ada dua kemungkinan sebenarnya klien itu. Itu udah di mana? Dikreditkan, dikurangi apa PPh terutang, kan itu 0 nanti. Itu kan beban pajak, hutang pajak pada PPh 25. Tapi kita kembalikan aja dulu, kembalikan kepada kondisi normal. Jadi nanti ketika penyelesaian audit agar ketahuan, oh ternyata ada kredit pajak, kita kurangi sebagai pengurang. Ya, itu. Untuk sewa gimana, Mbak? Untuk sewa dibayar di muka, Mbak? Untuk sewa dibayar di muka saya ketemunya 6.666.667 rupiah. Dari halaman 133, Bapak. Ya, oke, sebentar. Halaman 133. Sewa ruko di Betawi Land itu 24 juta. Telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa 30 juta. Ya. Dari hasil oke, belum membayar kewajiban perpajakan. Kemudian oke, berarti gini ya teman-teman ya. Ini rinciannya itu yang sewa itu. Yang sewa itu berarti satu 11, 17 sampai 31. Oh, sebentar. Setelah berakhir 1/11, 18 sampai 31/10, 19. Ini ya teman-teman ya. Bentar, tak kecilin dulu. Berarti ini 30 juta ya. 30 juta. Kemudian yang kedua,
1/12/2018 sampai 30/11/19. Nilainya adalah 20 juta. Dari hasil pemeriksaan, klien tidak membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Nah, teman-teman, nilai sewa itu apakah sudah termasuk pajak atau belum ya? Karena di sini ada PPh pasal 42 atau sewa 10%. Belum ada pajak, Bapak. Berarti kita tambahkan nih teman-teman nilainya. Ya. Bentar. Berarti ini kita tambahkan PPh dan PPN. Ya, belum termasuk PPh dan PPN. Kita masukkan PPh-nya. Ini PPh berapa teman-teman? PPh pasal berapa? Kalau sewa, mungkin ingat? PPh pasal 4 ayat 2. Ya, karena sewa tanah bangunan. Kalau mesin itu PPh pasal 23. Ini dikalikan 10%. Ya. Kemudian ada PPN. Ya, kemudian ada PPN 10% juga. Sehingga nilai totalnya itu adalah teman-teman 60 juta. Awalnya 50 kan, 60. Ya, 60 juta. Sewa per Desember. Nah, mestinya ada kertas kerja tambahan nih teman-teman ya. Untuk sewa di muka. Oke, kita buat aja ya. Biar tidak ada di samping ini, kita buat aja untuk, nah kita buat seperti ini. Jadi kita ini apa namanya, kita berimprovisasi ya. Sewa dibayar di muka. Berarti sewa dibayar di mukanya itu kita ini hapus. Sewanya kepada siapa? PT Betawi ya. Sewa Betawi Land. Dan sewa PT Subus. Semuanya bangunan ya teman-teman ya. Nggak ada mesin ya. Nggak ada ya. Ini nilai sewanya teman-teman. Ini nilai sewa versi klien ya. Nilai sewa seharusnya. Menurut klien itu teman-teman dicatat berapa tadi? 30 ya. 30, sedangkan Subus itu 20 juta. Seharusnya ini ditambah dengan PPh final, kemudian ditambah dengan PPN ya. Oke. Periodenya yang tadi. Periodenya ini teman-teman ya. Periodenya ini. Berarti beban sewanya kita hitung nih. Biar ketemu sisanya tinggal berapa. Beban sewanya berarti ini berapa bulan teman-teman ya yang harus dihitung. Sudah dipakai berapa bulan? 2 bulan ya? 2 bulan apa 3 bulan? 2 bulan Bapak untuk yang Betawi Land. Yang bawah 1 bulan ya Mbak ya? Iya, Bapak. Oke, Mbak. Berarti ini sisanya ini teman-teman ya.
Sewanya kan 60 ya, nilai seharusnya 60. Bukan 50 tapi 60 karena ada PPN sama PPh itu. Oke. Nah, sehingga nilai sewanya itu adalah 60 dikurangi beban. Itu 52 juta. Sehingga kita tambah di sini. Ada selisih 2 juta. Sehingga kita masukkan 2 juta. Ini teman-teman. Ada penambahan ya. Ada penambahan. Kenapa nambah? Karena belum ada hitungan PPN. PPN itu masuk pada harga sewa. Sebenarnya teman-teman apa namanya? Apakah nilai PPN itu masuk pada nilai sewa, teman-teman? Pertanyaan saya. Pajak itu, apakah masuk pada harga sewa? Masuk apa tidak kira-kira, teman-teman? Bagaimana? Apakah pajak yang itu masuk harga sewa? Atau berbeda? Atau tidak masuk? Itu hanya kewajiban aja. Ya. Silakan, mohon jawab, teman-teman. Saya ulangi, apakah ini kan sewa dibayar di mukanya 50 juta. Rinciannya ini kan. Ini. Ternyata PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN-nya itu belum dibayar. Apakah nilai PPh dan PPN itu perlu ditambah, teman-teman? Ke nilai sewa. Bagaimana? Halo, teman-teman. Pertanyaannya, kalau aset tetap kan iya kan? Misalkan Mbak Laila itu beli komputer, ada PPN-nya kan? Masuk harga perolehan tuh. Pertanyaannya untuk sewa, apakah PPN sama PPh pasal 4 ayat 2 itu masuk pada harga perolehan sewa? Tidak, Bapak. Tidak. Oke. Kenapa, Mbak? Mungkin itu, Bapak. Bukan aset tetap. Tadi kalau aset lancar itu tidak masuk gitu, Mbak ya? Biasanya kalau perolehan tanah gitu kan ditambah, atau perolehan Ya, alat mesin gitu, Pak, ditambah. karena aset tetap ya. Kalau aset lancar enggak gitu, Mbak? Kayaknya enggak, Bapak. Apa yang mendasari Mbak Azaria itu bilang enggak? Biasanya kalau beli motor itu kan dipisah, ada PPN-nya itu termasuk harga perolehan gitu kan ya, Bapak. Kalau sewa itu kayaknya enggak ya, Pak. Enggak masuk ya? Iya. Mbak Laila, bagaimana? Atau yang lain berpendapat? Sewa bangunan nih, 30 juta, 20 juta. Apakah itu masuk pada nilai sewa nih yang dibayar? Nah, tergantung Mbak, ada dua Mbak Azaria gitu. Mbak Azaria itu gini, Mbak. Misalkan mau sewa ini Mbak apa? Mau sewa bangunan kan, Mbak Azaria. Tinggal disepakati aja. Sepakatannya itu bagaimana? Kesepakatannya misalkan 30 juta itu apakah sudah termasuk pajak atau belum? Kalau misal sudah termasuk, berarti itu adalah nilai sewa keseluruhan. Sudah neto gitu ya. Kok sudah neto? Artinya
30 itu udah PPN, sudah PPh-nya, PPh finalnya. Tapi kalau itu belum, maka perlu ditambahkan. Ya, perlu ditambahkan ke nilainya, harga sewanya. Tapi kalau di pelaporan sih, kalau di pelaporan itu untuk menghitung PPh final itu dasarnya adalah nilai sewa. Nilai sewanya yaitu 30 sama 20. Di perjanjian sewa itu sebenarnya hanya menyepakati gini, Mbak, hanya menyepakati bahwa PPh dan PPN itu ditanggung siapa. Yang saya ketahui nilainya tetap. Ya. Jadi seharusnya ini apa? Tetap saja ya, teman-teman ya. Ini tetap. Tetap. Itu. Nanti teman-teman cek ya. Kalau sewa itu apakah PPN sama PPh-nya itu masuk harga perolehan? Ya. Ini kan banyak opsi. Tadi saya memberikan opsi, oh nilainya nambah ya, karena kita beranggapan harga perolehan. Tapi teman-teman, ketika saya lapor SPT masa, PPh pasal 4 ayat 2, nilai dasarnya itu adalah nilai sewa. Tentunya nilai sewa itu apakah include apa exclude. Kalau include, saya keluarkan dulu teman-teman. Saya cari DPP-nya. Tahu kan cari DPP kan teman-teman ya. Kalau udah exclude, ya udah itu adalah nilai sewa. Jadi tetap aja ini. Kalau di temuannya itu tidak masuk pada harga PPN dan PPh. Itu ya, teman-teman ya. Jadi nilai sewa klien dan nilai seharusnya kita anggap sama sehingga teman-teman nilainya itu berkurang ya. Nilainya berkurang sebesar 6.600.000. Ini ya. Punya Mbak Laila gini ya. 4333333. Iya, Bapak. Oh iya. Mbak Azaria nilainya segini atau berbeda? Iya, Bapak. Seperti itu. Oke, baik. Jadi teman-teman pastikan nanti tadi saya memberikan dua opsi sebenarnya. Apakah itu exclude apa include? Kita anggap ini exclude ya, exclude kemudian ya udah nilai dasarnya adalah nilai sewa ini teman-teman ya. Nilai dasarnya adalah sama, nilai sewa dan yang dicatat itu sama, yaitu 50 juta. Jadi ada selisih 6 juta, ada penurunan nilai sekitar 6 juta sehingga nilai sewanya menjadi 43 juta. Ya, baik. Itu ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika mengaudit kita berpikir kritis saja ya atas kondisi sewa ya. Kalau misalkan belum dibayar, perjanjiannya bagaimana? Siapa yang nanggung pajaknya nih? Yang nyewa atau yang punya gedung? Tapi umumnya teman-teman, kalau itu biasanya yang nanggung itu yang nyewa tuh. Mbak Laila sewa gitu ya. Mbak Laila yang bayar, apa yang bayar. Itu. Baik, ada pertanyaan teman-teman untuk modul 5? Mbak Laila? Ada pertanyaan Mbak Azaria? Bapak mau tanya. Ya, Mbak. Itu dibuat jurnalnya juga, Pak, terkait temuan tadi. Iya, dibuat jurnalnya, Mbak. Jurnalnya kan gampang ya. Oh iya, Bapak. Kalau sewa kan beban sewa pada sewa dibayar di muka, beban asuransi dibayar di muka kan begitu ya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, kita ke modul 6. Ya, kalau tidak ada, kita ke modul 6. Lanjut ya. Iya, Bapak. Baik. Oke, ini modul 6. Hanya ada satu kertas kerja saja berkenaan dengan investasi ya. Oke. Yang tadi teman-teman ya modul 5 itu di jurnal ya. Jurnalnya kan mudah ya. Oke.
Bentar, saya buka modul 6. Modul 6 itu teman-teman investasinya adalah ke PT PUH, ke Piglet. Investasinya adalah 100 lembar dengan nilai 1 juta per lembar. Pigletnya 300 lembar dengan 1 juta per lembar. Kemudian ada uang muka pembelian gedung berkenaan dengan investasi. Namun atas pemeriksaan akta pendirian dibuat di hadapan notaris Paulus, penyertaan saham di PT PUH modal dasarnya adalah 2.000 lembar. Ya. Nilai per lembarnya adalah 1 juta. Sedangkan modal ditempatkan dan store penuh itu 1.000 ya. Oke. Berdasarkan laporan keuangan PT PUH dan Piglet yang sudah diaudit, wajar tanpa pengecualian, yaitu penyertaan modal saham. Oke teman-teman, berarti bagaimana ini? Teman-teman masih udah dapat ininya nggak? Intinya nggak? Ini kan berarti ini 100 juta catatannya klien. Nanti ref working paper-nya diisi ya. Ini ya. Kan sudah ada ya Mbak Laila ya, Mbak Zaria ya, teman-teman ya. Iya, Bapak. Oke, baik. 300 juta. 22.500. Oke. Nah, di investasi di PT PUH, apakah ada perubahan, teman-teman? Mohon komentarnya. Tidak ada, Bapak. Tidak ada. Kita ini PT-nya apa ya? Sorry, saya lupa namanya. PT Sugus. Oke. PT Sugus itu, kalau di informasi di halaman 152, itu kita pegang sahamnya itu untuk PT PUH itu 300 ya. 300 di setor penuh itu investasi saham pada PT PUH sebesar 100 lembar. Atas akta pendirian, penyertaan saham di PT PUH dengan modal dasar 2.000 lembar. Di store penuh 1.000 lembar. Oke, separuhnya. Jadi teman-teman, ini informasi di halaman 152 itu jadi PT PUH itu diaudit ya. Diaudit oleh akuntan lain. Ternyata laporannya adalah WTP. Oke, opininya WTP. Kemudian penyertaan sahamnya itu adalah PT PUH itu 200 juta, PT Piglet itu 100 juta. Laba, dividennya 20 juta. 10%. Berarti tetap ya teman-teman ya? Tidak ada perubahan ya? Atau gimana? Atau ada temuan lain? Saya lihatnya di itu loh Bapak, modul 2 halaman 107. Nah, di situ itu kan mengirimkan PT PUH itu surat konfirmasi. Konfirmasi ya. Nah, di situ PT PUH itu menyetujui kalau sahamnya itu sebesar 100 juta. Oke, berarti Mbak gini. Oke, terima kasih Mbak Laila. Jadi kan ada 2 sumber ya untuk kita itu kan punya skeptisme profesional ya, menduga-duga gitu ya. Nah, untuk memastikan apakah dugaan kita itu salah atau benar, nah Mbak Laila memberikan informasi tambahan, yaitu konfirmasi. Kemudian ada temuan di halaman 152. Temuannya setelah saya perhatikan sama untuk PT PUH. Tidak ada perubahan, yaitu nilainya tetap 100 ya. Begitu ya. Yang lain bagaimana teman-teman? Setuju atau ada yang berbeda pendapat? Untuk PT PUH dulu.
Mbak Dwika, mana nih? Nggak muncul. Untuk PT PU bagaimana teman-teman? Oke atau ada yang mau disampaikan? Halo teman-teman? Untuk PT PU, apakah ada yang mau dikomentari atau udah cukup? Untuk PT PU dulu. Bagaimana Mbak Nur Fadila? Bagaimana Mbak Azaria? Cukup, Bapak. Oke. Kita langsung ke PT Piglet ya. PT Piglet itu setelah dikonfirmasi teman-teman, itu tidak setuju. Saldo seharusnya itu adalah 325.500. Saldo investasi perusahaan kami pada PT Sugus bukan 300. Saldo seharusnya adalah 325.200. 325.200. Teman-teman bisa cari nggak? Selisihnya itu karena apa? 25.500 tuh. Kalau ditemuan di mana? 152. Atau kita percaya saja pada hasil konfirmasi mereka? Sebesar 325.500, selisih 25.200 untuk Piglet ya. Juta. Bagaimana teman-teman? 100 juta, 16 juta. %. Mbak Laila ada pendapat? Saya mencoba menjawab ya Pak. Mohon maaf kalau salah. Ya. Ini kita dilihat di buku 1 Bapak halaman 152. Berdasarkan laporan keuangan PT PU dan PT Piglet yang sudah diaudit oleh kantor akuntan dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian, ternyata perusahaan belum mencatat pengaruh pernyataan sahamnya, yaitu untuk PT PU 200 juta dan PT Piglet 100 juta dengan dividen 16 juta. Nah, saya dapatnya dari situ, Bapak. Untuk apa? Di sini saya dapatnya penyertaan modal PT Sugus di PT Piglet itu sebesar 30%. 30%. Benar. 30% ya? Iya. Terus, Mbak? Kemudian dihitung untuk labanya itu untuk labanya itu 100 juta dikali 30% dapatnya 30 juta. 30 nah, juta. Itu ditaruh di debit. Kemudian untuk dividen itu 16 juta dikali 30%, hasilnya 4.800.000, Bapak. Berapa? 4.800.000. Sebentar. Bapak. Kok masih dikalikan, Mbak? Kan sudah bentuk dividen, Mbak Laila. Udah kan tinggal terima duit aja kan dividen kan. Tapi kita pastikan hitungannya udah tepat atau belum. Oke, bentar. Ini ada pendapat dari Mbak Azaria. Gimana, Mbak? Bapak mungkin itu Bapak, yang PT PU sama PT Piglet ini kayak perusahaan induk sama anak. Terus kan PT Sugus investasi. Itu kan investasinya 30%. Berarti pakai apa? Modal apa sih? Aduh lupa namanya.
investasi yang lebih dari 20% itu Bapak yang berpengaruh. Kenapa, Mbak? Apa ya namanya? Itu Bapak. Apa? Kan kalau penyertaan sahamnya lebih dari 20 itu pakai sistem Pengendali apa ya? gitu ya? Bukan? Ya, yang seperti itu Bapak. Ah, ya, Metodenya itu ya. metode Terus hubungannya apa, Mbak, sama ini? itunya setiap ada pembagian dividen itu mengurangi investasi sepertinya ya Bapak. Setiap ada laba penghasilan gitu. Enggak sih, sebenarnya gini, Mbak. Konsep sederhananya kan gini. Mbak Azaria investasi duit, oke. Ada laba, udah dikasih aja labanya itu. Dividen kan namanya. Kalau nggak mau ditahan, kan gitu. Udah Iya. dibagi aja. Problemnya, nilainya di Piglet itu setelah dikonfirmasi berbeda gitu. Bukan 300, tapi 325. Kalau PUH itu oke, no problem kan? Sudah sesuai kan? Anggap kita percaya pada hasil konfirmasi dulu. Tapi apakah ada informasi lain yang bisa menguatkan atas hasil konfirmasi itu? Karena di sini ya, Mbak ya, investasinya kan ya, investasinya itu yang duit keluar ya, Mbak ya, yang duit keluar itu 100 juta untuk PT PUH dan Piglet 300 juta. Oke, sudahlah, kita beranggapan bahwa setelah kita cross check buku bank, ya buku kas keluar, buku bank keluar, itu udah ada duit keluar senilai itu, sudah clear ya, Iya. tidak ada masalah. Terus, Mbak, atas pemeriksaan akta pendirian yang di hadapan notaris, Paulus, penyertaan saham di PT PUH modal dasarnya adalah 2.000 lembar, 1 juta. Ya. Sedangkan modal ditetapkan secara penuh itu 1.000 dengan rincian. Oke. Kita udah bener nih posisinya, 30%, Mbak. Piglet sebenarnya ini, rinciannya itu PT Piglet. Udah bener 30%. Kita itu bagian pemegang saham. Pemegang sahamnya kan ada 4 atas PT Piglet itu. Sebenarnya itu PT Piglet kayaknya rinciannya itu, Mbak. Yaitu untung, bahagia, sugus, dan cinta. Oh iya, Pak. Berdasarkan laporan keuangannya, itu kita mendapat dividen. Tapi diterimanya di bulan Januari 2019. Kalau kita mencatatkan piutang dividen pada pendapatan dividen kan, ya, untuk PT Sugus senilai 36, senilai 36 ya, 36 juta. Itu. Sebenarnya secara narasi temuan, Mbak, udah sesuai sebenarnya. Tapi mereka kenapa setelah dikonfirmasi itu nggak sesuai? Ada pendapat, Mbak Azhar? Metodenya mungkin pakai yang metode ekuitas itu, Bapak. Jadi untuk pencatatannya itu kan kalau ada laba itu kan kalau misalkan pakai metode ekuitas mengurangi investasi sepertinya, Bapak. Ini kita metode apa, Mbak? Kan kepemilikannya lebih 30%, Bapak. Berarti harusnya kan pencatatannya investasinya itu menggunakan metode ekuitas. Pengaruhnya pada nilai investasi? Berkurang atau bertambah, Mbak? Kalau investasinya tetap, Bapak, jurnalnya sepertinya. Tapi kalau misalkan perusahaannya punya laba itu sepertinya ikut dapat, Bapak. Kalau punya kepemilikan 30%. Berarti kan udah dapat kan itu, Mbak. Tapi nilainya beda. Kalau dapatnya kan pasti ya, Mbak. Oh iya. Dapatnya pasti, tapi nilainya berbeda. Dengan hasil konfirmasi. Iya, Bapak. Bagaimana, teman-teman? Yang lain mungkin ada pendapat? Tentang equity method ya. Ya, metode ekuitas. Metode ekuitas
di mana investor mencatat investasi sebesar biaya perolehan. Dividen atau distribusi laba akan dicatat sebagai penambahan akun investasi. Jika perusahaan investi memperoleh laba. Iya, benar Mbak Azaria. Itu kan dicatat sebagai investasi, tapi Mbak, nilainya berbeda. Kita ini mau ikut mana nih? Mau ikut hasil konfirmasi atau mau ikut hitung-hitungan kita sebagai auditor? Kalau hitungan kita kan agak presisi ya. Kita menghitung ada duit 300, kemudian kepemilikan 20 sampai 30 itu metode ekuitas, labanya ditambahkan, ya sudah, nilai itu adalah nilai investasi. Itu aja ya. Karena kita belum ada data tambahan gitu ya. Berarti kan gini nih teman-teman ya. Ini catatan pemeriksaan misalnya. Berarti ini gini teman-teman. Kepemilikan saham, kepemilikan investasi di kedua perusahaan sebesar 30% gitu ya. Perusahaan seharusnya menggunakan metode apa Mbak tadi? Ekuitas ya? Ekuitas, Bapak. Ekuitas. Ekuitas yang menjelaskan bahwa tambahan dividen itu diakumulasikan ke nilai investasi. Sorry, Mbak. Gini ya. Sehingga tambahan investasi sebesar berapa, Mbak? 36 juta. Ya. Begitu? Atau 16 juta untuk Piget dan 20 juta untuk PT PUH. Mbak Laila atau Mbak Zaria punya informasi nggak? PT PUH itu kepemilikannya berapa persen? Apa kita anggap yang 30% ini PT Piglet aja? Sepertinya iya, Bapak. Piglet aja ya. Iya. Soalnya di buku nggak jelas nih. Berarti ini aja deh. Di PT Piglet sebesar 30%. Tapi kalau di halaman 152 itu, Mbak, itu PT PUH, Mbak. 2000 lembar tuh. 30% tuh PT PUH. PT Pigletnya nggak ada sih berapa persen tuh kepemilikan. Apa dianggap sama ya? Nah, gini aja deh. Kita asumsikan. Diasumsikan. Kenapa saya menggunakan diasumsikan? Karena datanya belum jelas. Ya. Oke ya. Oke, gitu aja. Kepemilikan investasi kedua perusahaan diasumsikan. Perusahaan seharusnya menggunakan metode ekuitas yang menjelaskan bahwa tambahan dividen diakumulasikan ke nilai investasi. Sehingga tambahan investasi sebesar
36 juta untuk kedua perusahaan. Dua puluh juta untuk PT PUK dan 16 juta untuk PT Piglet. Dah, gini aja ya. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya kenapa seperti ini, ya kita sampaikan karena memang informasi yang dicantumkan di buku 1 belum jelas. Ya, belum jelas. Kepemilikan PT PUH itu berapa, Piglet itu berapa. Di buku itu hanya PT PUH-nya itu 30%, Piglet-nya tidak jelas berapa. Kita asumsikan sama aja deh 30% semua. Berarti kita nambah ini. Ini kita nambah. Jadi kita hasil konfirmasi kita abaikan. Berarti Mbak Laila, Mbak Azaria, dan teman-teman yang lain, PT PUH itu konfirmasinya salah. Karena kepemilikan 30%. Ya. Sehingga ini nambah 20 juta nih. Ini 16 juta. Sehingga investasinya ini, teman-teman. Oke? Halo, teman-teman? Ada komentar? Ada komentar? Mbak Dwika? Halo? Halo, suara saya jelas, teman-teman? Kok belum ada yang jawab? Atau suara saya putus? Bagaimana? Halo, teman-teman? Halo? Halo, teman-teman? Suara saya jelas, Mbak Laila? Jelas, Bapak. Oh, soalnya tidak ada yang jawab dari tadi. Saya itu halo-halo berkali-kali. Jadi, Mohon maaf, saya tadi minum di dapur. oh iya, iya. Oke, baik. Berarti gini, teman-teman. Yang lain tidak jawab mana ya? Oh, mungkin sedang berpikir juga. Nah, jurnalnya, teman-teman, kalau seperti ini, jurnal koreksinya berarti ya, jurnal koreksinya itu kalau pakai metode ekuitas, investasi pada PT PUK, kemudian investasi pada PT Piglet, gitu ya, pada pendapatan. Gitu, teman-teman? Atau keliru? Oke. Bagaimana? Jadi kita belajar audit ini, teman-teman, bukan mencari jawaban yang benar atau apa. Tapi kita coba berpikir kritis, kira-kira jawaban yang tepat itu gimana. Dengan situasi yang berbeda-beda. Ya, karena di lapangan itu ketika mengaudit, kita tidak tahu posisi klien itu seperti apa. Temuannya bagaimana. Sehingga dengan adanya kebingungan ini, kita bisa berpikir. Ya, kita bisa berpikir, oh kira-kira solusinya bagaimana. Ya, nah, tadi Mbak Azaria juga memberikan masukan. Ini ekuitas nih. Karena kepemilikan 20 sampai 30% itu menggunakan ekuitas yang jelaskan bahwa tambahan dividen itu masuk pada investasi. Ya udah kita ambil ringkasnya begitu saja. Meskipun teman-teman hasil konfirmasi itu berbeda. Ya udah kita abaikan, yang penting kita tidak bisa men-tracer kenapa mereka bisa jawab seperti itu dari mana.
Kalau di lapangan kan kita bisa mengkonfirmasi ya. Ibu jawab itu apa, Bu? Mohon rincian kan bisa kan? Nah, kalau seperti ini ya udah, kita berdasarkan data yang ada saja. Oke, ada masukan teman-teman untuk modul 6? Ada pertanyaan teman-teman? Mbak Duika ada pertanyaan? Tidak, Bapak. Oh iya. Mbak, teman-temannya kemana ya, Mbak? Kok tinggal 29? Kurang tahu, Bapak. Oh iya. Ya, oke. Oke, baik. Ada pertanyaan teman-teman? Untuk modul 5 dan 6? Saya Bapak, Ya, silakan, Mbak. KKN, Pak. untuk uang muka pembelian gedung itu termasuk investasi ya Bapak? Yang mana, Mbak? Ini ya? Iya. Pembayaran di muka. Ini 22.500 ini apa ya, Mbak? Untuk uang muka pembelian gedung. Uang muka pembelian gedung. Investasi. Oh iya. Itu nanti kan ini, Mbak, apa? Jadi aset tetap kan nanti. Tinggal di switch aja. Sementara dicatat di situ sebenarnya. Jadi apa? Beli bangunan gitu ya. Tapi sebenarnya bisa dicatat sebagai aset tetap sih sebenarnya. Tapi kan masih belum ya, masih dalam bentuk uang muka. Iya. Pembayaran muka. Jadi nanti kalau misalkan sudah lunas, ya itu atau ada legalitas perjanjian kerjasama itu bisa diakui aset tetap, Mbak. Jadi pembayaran di mukanya di kredit, nambah aset tetap di debit. Baik Bapak, Ada informasi lain nggak, Mbak? Nggak ada ya? Tidak ada Bapak. Nggak ada ya di situ ya, mengenai pembayaran di muka ya? Kalau nggak ada, kita biarkan saja ya, tetap saja begitu ya. Iya Bapak. Punya Mbak Lela dibiarkan atau dikoreksi? Saya koreksi Bapak. Dikoreksi ke apa? Ke Aset tetap. aset lain-lain. Karena pembayaran di muka. Aset lain-lain. Nah, ya itu ada temuan ya. Ya akhirnya bisa bebas bereksperimen. Iya. Sebentar, saya cek dulu, khawatir saya apa, Mbak, terlewatkan. Kalau ada informasi lain kan kita bisa judgement tuh, Mbak. Nah, tapi nggak ada ya, akhirnya ya udah deh, kita tetap biarkan saja ya. Iya Bapak. Baik. Ada lagi teman-teman? Berkenaan dengan pembahasan modul 6 ya. Modul 6 dan modul 5 tadi. Oke teman-teman, kalau tidak ada, terima kasih ya udah ikut membahas modul 5, modul 6. Semoga ini saya upload di YouTube, jadi teman-teman nanti kalau udah 10 tahun kemudian bisa lihat. Yang penting YouTube saya tidak di take down ya. Itu. Terima kasih ya teman-teman ya.